Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri semuanya yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kesempatan pagi ini kita dapat tunaikan kegiatan rutin kita. Semoga kegiatan yang demikian adanya ada nilai baik, entah di dunia ini lebih-lebih kebaikan di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Teriring doa semoga kita sekalian kelak diakui sebagai umat yang hendak diberikan syafaat oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Santri semuanya yang saya muliakan. Kalau kemarin-kemarin kunci kebahagiaan sudah disampaikan oleh keterangan dalam kitab ini, sampailah kita kepada halaman 34 sampai 35, yaitu tathbitus syaitani liman aroda al-badala. Upaya-upaya, rintangan-rintangan yang diberikan oleh setan kepada manusia yang hendak berderma. Jadi ada upaya-upaya yang ditunaikan, yang dilakukan oleh setan untuk menggagalkan usaha manusia hendak berderma atau hendak bersedekah. Di sini disampaikan, inna min khidai syaitani wa makrihi wa hasadihi lil mutawajjihina ila Allah Ta'ala fi fi'lil khairi wa sakhawatin nufusi ayyuhayyi alahum syira'ad diya'i wal iqarati liyastahkiru ni'matallahi ta'ala alaihim. Termasuk tipu daya setan, makar setan, dan hasud setan kepada orang-orang yang berusaha menghadapkan dirinya kepada Allah Ta'ala dengan melakukan kebaikan-kebaikan dan kedermawanan hati. Setan ternyata menyiapkan kemampuan bagi orang-orang tersebut untuk bisa memperbanyak lahan, untuk juga bisa memperbanyak adanya pekarangan. Di sawai digawe benake, pekarangane digawe benake. Liyastahkiru nikmatallahi ta'ala alaihim. Sampai-sampai kemudian ia menganggap bahwa lahan yang sudah banyak, harta yang sudah banyak ini tetap di mata dirinya masih sesuatu yang sangat sedikit. Sehingga wa yudkhil alaihim asyuhha wal bukhla min jihatiha. Karena dia merasa bahwa itu masih belum cukup untuknya, karena dia merasa bahwa itu adalah sesuatu yang masih sangat sedikit yang ia miliki, maka jiwa bakhil, jiwa kikir itu terus ada di dalam dirinya. Sampai-sampai thumma idza khatara lahu khina idin khatilu khair bisadaqatin wa hasanatin qala fi nafsi dhimmati marhunatun. Ketika terbesit dalam pikiran dan hatinya kepingin melakukan sebuah kebaikan berupa sedekah lah ataupun kebaikan yang lain, maka di dalam hatinya dia ngomong zimmati marhunatun. Zimmati marhunatun, tanggunganku itu masih dalam pergadaian. Artinya bagaimana? Sesuatu yang membuat ia untuk bisa berderma itu di sini. Di dalam hatinya ada unek-unek, aduh
Aduh terus. Sampai-sampai gagal. Seseorang hendak berderma, seseorang hendak berinfak itu gagal. Wahia marhunatun fil istikthari wa talabi sa'atil mali wa tulil amali al-muhbitil amal. Yang ada dalam pikirannya bagaimana hartanya terus bertumpuk, bagaimana sawahnya, ladangnya itu terus luas. Engko nek wis katon akeh, tetep ingin nganggep wong iku sithik barang. Nganti abot oleh arep nyoh ngoten niku. Lah ketika merasa bahwa dirinya masih banyak kebutuhan, itu berarti dia masih dalam keadaan al-faqru al-hadiru. Fakir yang sebetulnya yaitu ketika dia sudah punya banyak hal, ketika sudah punya banyak kekayaan, tetapi merasa bahwa itu belum cukup, maka itu kefakiran yang sejati. Sampai-sampai digunakan untuk hal yang nanti kembalinya atau kebaikannya akan berdampak kepada dirinya sekalipun, itu enggan. Nah itu jenengane kefakiran sing nyata. Padahal walau qana bima manahahu Allahu ta'ala lastaroha wa aroha wajadat nafsuhu bi talabi arbakhil akhirah warafat an hadil atma al-bairah. Padahal seandainya seseorang menerima dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, kemudian mau berderma, maka hatinya akan jauh lebih tenang karena ia sedang mengumpulkan bekal di akhirat kelak. Tapi iki ora. Dalam hikayat yang lain, ini lebih seru lagi ceritanya. Sebagian wu'ad, mubaleh lah kan bila omong, atau ustadz atau kiai, nerangaken sedekah. Keterangannya bagaimana? Idza arada ar-rajul ayyatasaddaqa atahu sab'una syaitanan. Ketika seseorang punya pemikiran, punya unak-unak, punya kerentek ingin bersedekah, maka 70 setan sudah siap-siap mendatanginya. Fayata'allaquna biyadayhi wa rijlaihi wa qalbihi wa yamna'unahu minas shadaqah. Tujuannya adalah gondeli tangane, gondeli samparane, nyekeli atine supaya tidak jadi bersedekah. Nembe duwe pemikiran, duwe ati arep sedekah, langsung setan iki langsung moro maning jumlahe 70. Nyekeli astone, nyekeli sambarane, karo nyekeli atine, kersane ora sida sedekah. Kemudian audien atau jamaah yang hadir ngomong, ini uqatilu haula sab'ina. Pak Ustadz, Pak Kiai, saya akan membunuh 70 setan yang mengganggu. Nah, setelah itu tidak lama dia keluar dari masjid. Dia keluar dari pesantren, dia keluar dari tempat si mubalih itu menyampaikan dawuhnya. Dia kembali pulang ke rumah. Kemudian dua pojok lengan yang kanan dan yang kiri semuanya terisi penuh, diisi gandum. Atau istilah sekarang, kedua lengannya itu ditaleni, diseni beras. Tujuannya kanggo napa? Sedekah. Waroda yakhruja wa yatasaddaqu bimamahu. Dia tujuannya keluar dari rumah membawa itu hendak disedekahkan. Tidak lama fawathabat ilaihi zaujatuh. Maka istrinya langsung mengetahui dan melompat mencegah itu. Faqal fawathabat ilaihi zaujatuh. Bojone langsung mor.
nyeneni. Ya nyeneni yang ngoleh-ngoleh, sepoi pirang-pirang. Wajah tunazi'uhu wa tuharibuhu hatta khara. Sampai-sampai tidak hanya mencegah toh. Ya narik tangane, ya narik sambarane. Sekaro omong terus nganti kemudian sik wong mau arep sedekah nganggo beras sing wis ditalekake ting tangane tiba. Karena tiba akhirnya berase berserakan teng omahe dhewe. Barang pun ngoten niku akhirnya wong iku balik maning maring tempat sik wau mubalah iki ndawuhaken sik ngoten niku. Akhirnya mubaleh takon, "Madza amilta?" Apa yang telah kau perbuat? Dekne ngomong soroftu as-sab'ina. Aku telah mengusir setan sing jumlahe 70. Faja'at ummuhum fahazamatni. Tapi sing 70 ilang malah teko babone. Akhirnya aku ora bisa sedekah. Jadi jangan dianggap bahwa setan iki rupane setan. Setan iki bisa jadi rupane bojone dhewe. Setan iki bisa jadi rupane anake dhewe. Setan iki bisa jadi isine keluargane dhewe. Bahkan lebih sangar lagi disampaikan dalam Akhlaqis Salafis Sholih. Dalam kitab Tambihil Muhtarin karyane Imam Sa'roni. Napa teng riku? Wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum adamu khaufi min diya'i dzurriyyatihim min ba'dihim. Termasuk akhlak-akhlake ulama sholih. Iki dekne orang duwe rasa khawatir bahwa anak-anaknya nanti akan ia tinggalkan dalam keadaan tersia-sia. Tidak ada kekhawatiran itu. Artinya ngeten. Kanggo kebaikan iku ora sah ditunda-tunda. Kadang-kadang nunda-nundane kebaikan iku tujuane kanggo nyiapaken, oh iki kanggo persiapan anak. Anak sing gede iki, anak sing cilik iki, anak sing nembe lahir iki. Disiapakan kabeh. Orang tua menyiapkan itu semuanya tujuannya ben anaknya nanti tidak tersia-sia. Itu koyo-koyo bagus. Tapi andai kata itu semua menghalang-halangi dirinya untuk berbuat baik, itu adalah keburukan. Kan dawe Al-Quran, saudara. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Dalam Al-Quran yang lain, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Jadi tipikal anak sik kula maca niku sekurang-kurangnya ada 4 karakter. Ono sing anak mung kanggo zinah. Perhiasan tok. Artinya disimpan ini sebagai perhiasan. Onten sik melih anak iki kaya qurratain waj'alna lil muttaqina imama. Anak sing watak anak seperti qurratu ayun. Ya, jadi disawang kepena, perilakunya ya kepena, ya mendukung karo perjuangan. Gambil solih solihah. Onten melih sing aduwalakum. Anak iku tipikale engko dadi musuh kanggo bapakne utawa kanggo ibune. Sehingga ibu bapaknya hendak melakukan hal yang baik, anaknya melarang, anaknya mencegah. Iki tipikal-tipikal anak. Walidzalika kanu yunfikuna kullama dakhala fi aydihim minad dunya wa la yudakhiruna syai'an. Karakter ulama-ulama salaf solih dulu, karena ia tidak khawatir bahwa anak-anaknya, keturunan-keturunannya
akan tersia-sia hidupnya sampai-sampai apa yang ia miliki semuanya diinfakkan, semuanya didermakan, semuanya untuk perjuangan. Orang ngurus anak, gambile ngomong ngoten niku. Seakan-akan orang ngurus anak. Sampai-sampai ia tidak menyimpan apapun. Walau annahum khafu di'aduriyatihim lahakama alaihim al-khirs wasuhu wa kharaju an tariqil qaum. Seandainya ulama-ulama salaf solih dulu iki khawatir anak-anaknya nanti akan tersia-sia, maka yang muncul dalam hati ulama salaf dulu adalah jiwa pelit, jiwa kikir, jiwa bakhil. Tapi kan ternyata tidak. Nah, dalam satu hadis begini, al-waladu mabakhalatun majbanatun. Kadang-kadang anak itu menjadikan orang tua menjadi pelit. Kadang-kadang juga menjadikan orang tua itu enggan melakukan kebaikan. Ngelakoni perjuangan ki emoh karena mikirake anak terus. Dalam hadis yang lain, malaka ma qaddamta wa malu ghairika ma akhorta. Hartamu itu yang kau dahulukan, artinya yang kau gunakan untuk perjuangan, yang kau gunakan untuk berjihad, yang kau gunakan untuk bersedekah. Tapi wa malu ghairika ma akhorta. Harta yang ini bukan menjadi hartamu, adalah harta yang kau tinggal, yang disiapkan untuk anak-anakmu atau keturunanmu atau keluargamu, tapi ora ditasarufake sing bener. Iki malah udu dadi bondone dhewek. Sing dadi bondone dhewek iki sing disedekahake. Seandainya seseorang punya 100 juta, kemudian yang disedekahkan 10 juta, maka hakikatnya yang ia miliki adalah yang 10 juta. Yang 90 juta enggak jadi. Itu bukan milik kamu. Andai kata seseorang itu kekayaannya 10 triliun, kemudian digunakan untuk perjuangan, maka itu menjadi kekayaannya. Tapi andai kata yang ditasarufkan untuk perjuangan hanya 100 juta, maka itu yang dimiliki sebenarnya hanya 100 juta. Iki dhewek iki kon aja pelit-pelit kira-kira ngono iku nek umpama duwe. Iki dawe ulama-ulama mbiyen. Malaka maqaddamta wa malu ghairika ma akhorta. Nah, menurut Hasan Basri, anfik ya ibna Adam. Ibn Adam, wahai manusia, sedekahkanlah apa yang kau miliki. Wala tahurrannaka sibau ad-dariyatu haulaka. Jangan kau terbujuk rayu oleh kewan-kewan buas yang membahayakan dirimu, haulaka, di kanan kirimu. Sedekahkan apa yang kau miliki. Jangan kau terbujuk rayu oleh satu galak atau hewan buas yang berada di sekelilingmu. Wau, satu galaknya apa wau? Umuhum. Babone niku wau. Terus ibnuka wa halailuka, dan jangan pula kau terbujuk rayu oleh anak dan istri-istrimu, wa khadimuka, dan juga keluarga-keluargamu. Sampai kemudian kamu itu berhenti tidak melakukan kebajikan. Fa inna ibnaka mithlul asadi yunazi'uka fima fi yadaika. Anak menurut Hasan Basri ketika menghalang-halangi orang tua untuk berbuat kebaikan, maka anak laksana macan. Laksana macan sing arep ngrebut apa-apa yang ada di kamu. Liyahtassu bihi dunaka, supaya hal yang dimiliki oleh bapak dan ibunya itu menjadi miliknya. Jadi menurut Hasan Basri, anak sing ganggu wong tua untuk berbakti, anak yang mengganggu orang tua untuk melakukan kebajikan, itu laksana macan.
Fala huwa yatasaddaqu bi 'alaika. Dia tidak akan bersedekah atas namamu. Wala huwa yada'uhu fi yadaika litunfiqa minhu fi maradatillahi azza wa jalla. Karena keadaannya demikian, teruslah wahai kamu bersedekah mencari ridha Allah. Ojo kebojo karo iku anak mau. Amma halailuka famithlul kalbi fil basati wal hariri. Sedangkan istri-istrimu itu diibaratkan seperti halnya serigala. Dadi nek arep nglakoni apik iki muni bae kira-kira, ngorong kira-kira ngono iku. Iki mulane kowe Jawadon iki gatena iki Jawadon. Kowe ngemben ya. Dadi wong wadon. Terus sing lanang gak mampu untuk berderma, aja diganduli, paham mboten? Aja diganduli. Malah ampun bae, ampun kowe iki gawe anak sing kae iku sing gawe anak sing kae. Aja ngono iku. Iki gatekne iki. Ramadan tanggal 20 2023. Wong wadon dibaratakan kaya kalbi fil basati wal hariri, kaya serigala. Serigala iki bahasa kalian semiki asu. Paham mboten? Ini ana wong wadon sing lanang arep gawe apik kemudian ganduli ngono iku. Iki cara Hasan Basri dadi apa? Serigala. Mripate melotot, buntute kepat ngono iku. Kaya arep nubruk iku. Paham mboten? Nah, kok wis ngaji. Wis krungu keterangan iki. Ya. Wis krungu keterangan iki. Iki dieling-eling temenan. Umpama ya. Bojone sampean sugih. Iki Jawadon khusus. Duwite pirang-pirang. Ya. Kok mak klenir kepingin memberikan sesuatu kepada ibunya. Mak klenir kepingin memberikan sesuatu karo bapaknya umpama. Dukung, paham mboten? Paham ora? Ora malah dumpetaken umpama. Dukung. Ketahuilah. Bojone sampean sing wong lanang-lanang ngemben iku yang memperjuangkan bukan kamu. Paham ora? Tapi sing berjuangi bojone sampean akhirnya dadi bojone sampean sing tanggung jawab itu adalah bapak dan ibunya. Paham kowe? Paham betul? Ya, seandainya suami kamu nanti menjadi orang yang hebat. Sing berjuang iki dudu kowe. Sing berjuang ke wong tuane. Lho kok mak kelenir umpama bojo lah nangi kepingin memberikan sesuatu karo bapakne, karo ibuke. Sampean ganduli, naudzubillah. Dadi apa kowe nang kene? Kalbi fil basati wal harir. Serigala. Yang buntute kepet mripate mendelik tangan ngarepe-arep nerjang. Medeni ngono iku. Yang dilakukan oleh Alqamah ya. Sampai kemudian ia tidak bisa melafalkan la ilaha illallah ketika nazaknya. Itu gara-gara ia membela istrinya menelantarkan ibunya. Padahal Alqamah derajatnya itu sahabat Nabi, sholatnya rapi, puasanya rapi, dermanya juga bagus. Tapi menyakiti ibunya gara-gara membela serigala yang dimilikinya. Itu dukung iku mben, ya. Donga muga-muga dadi wong sing kepenak kabeh khususnya urusan finansial dan juga jangan menjadi serigala. Jadi dukung apapun sing apik-apik sing dilakoni bojone sampean dukung.
Dukung ngemben didukung. Aja bapak wong niki kan mung 10 juta. Engko nek delong 1 juta kanggo ibune jenengan ya garis 9 juta. 9 juta dibandingkan 1 juta sih apane? Paham mboten? Kan jauh sekali wong 10%-nya kok. Apalagi 1 miliar dibandingkan 100 juta. Kan tetap 10%. Umpama 1 miliar dibandingkan ke 5 juta. Apa nih sih itu? Tapi kadang-kadang cara berpikir wanita-wanita itu beda. Kelong 5 juta iki kurang ngono iku. Sehingga kurang kurang Pak Prepon iki kurang. Kurang 5 juta kan ya ora apa-apa. Gen 95 juta. Paham betul? Paham ora? Contoh lagi katanya. Wes pokoke contoh-contoh ngono iku kathah. Wong sing lanang oleh proyekan. Nominalis 0,5 miliar. Tapi bisa nedekne oleh proyekan 0,5 miliar. Itu dia harus MOU. MOU itu kerjasama. Karo pihak si A umpama yang memberikan ada laba sekitar 0,5 miliar. Kemudian dikasihkan kepada orang yang memberikan pekerjaan itu umpama 50 juta. Kowe sebagai wong wadon ojo, Pak dene aweh wong akeh temen. Ora sangono, 50 juta dibandingkan 450 juta itu apa nih? Paham mboten? Tapi wong wadon sik mikir ngene. Pak akeh temen oleh aweh wong. Angko nek umpama sing lanang anut karo sing wadon, gondeli arep aweh 50 juta ki gondeli akhir aweh 5 juta tok. Ngesuk melih ora bakal oleh proyek sing nominale gedhe ngono iku. Paham mboten? Paham ora? Jadi kala-kala wong wadon nalar berpikir dienggo. Sale biasane sing dienggoke perasaan yang salah tapi dienggo terus. Ya jadi kowe wis ngerti iki nang halaman 35 bahwa menurut Hasan Basri wong wadon sing ngalang-alangi ngono iku famithlul kalbi fil basbasati wal harir. Wa ma khadimuka famithlu ta'labi fil khiyali was sirqati fala tatlub al mahabbata min haula. Adapun keluarga iki kadang-kadang diibaratkan oleh Hasan Basri laksana ta'labun. Sa'labun ki garangan. Apa maknane ngereka-ngereka, ngumpet-ngumpetaken bahkan nyingkir-nyingkirake sehingga ora sida seseorang itu bersedekah karena wis diumpet-umpetaken. Menurut Hasan Basri akhirnya tegas fala tadlub al mahabbata min haula. Seneng ya seneng tapi ojo kebangetan. Jadi seneng karo bojo ki kudu seneng tapi ojo kebangetan. Seneng karo anak kudu seneng tapi ojo kebangetan. Kenapa? Karena bisa jadi itu penjara untuknya. Saking senengnya akhirnya gini, wa tudakhir malakalahum wa tukir dhuhraka. Bondomu arep dikumpulake untuk mereka. Bondomu dikumpulake kanggo wong-wong iku tok sampai kamu lupa tidak bisa berderma. Iki gatekno temenanan iki. Iki pahit sakjane dilakoni iki. Diomong nang barang pahit. Tapi ya prike. Masa ngaji dipilih-pilih. Sing pahit usah disampaikan. Sing manis-manis disampaikan. Bomo mlebu swarga terus. Dan nerakane nono. Ya, jadi begitu. Faida al-haduka rajau ila buyutihim fabakharu athiyaba wa anaku an-nisa wa bataru bimalika wa hisabu alaika. Karena begini katanya. Setelah kamu meninggalkan dunia, sedangkan kamu lupa menunaikan kebajikan-kebajikan, bondomu kan kanggo keluargamu. Tapi ketika al-haduka, kamu sudah dimasukkan dalam luang lahat. Keluargamu pulang ke rumah. Oke bapak bajunya apik-apik. Langsung wis ngene iku.
Oh iki bondone bapak ning kene. Iki bondone bapak ning kene kabeh. Empun kan? Sing arep menikmati siapa? Ya wong sing ning omah. Tapi sing arep merasakan hisab siapa? Kamu. Ya, wa batur bimalika, mereka menggunakan hartamu kadang-kadang kanggo sesuatu yang tidak penting pun digunakan, tapi wa hisabuhu alaika. Jadi sing dipendungi karo malaikat iki kowe, tapi sing menikmati orang lain. Maka berhati-hatilah kita bersikap, berhati-hatilah kita tunaikan kebajikan. Jadi ben bondone iki bisa kanggo kebajikan dan kita akan merasakan itu semuanya menjadi hal yang terbaik untuk kita. Donga bareng-bareng, jadi dibarengi sing apik-apik terus diliputi keluarga-keluarga atau lingkungan yang baik juga sehingga kita tidak terkekang untuk melakukan hal-hal yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi farduduhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.